Kuda, binatang bebas penuh arah, terpaksa dalam sempit dan beratnya benda. Dipacu dengan sehelai bara, baksa habis terbakar api surya. Suara kaki berat berlari, terpaksa terangkat kaki-kaki ini. Kering mata di luar, di dalam basah mengalir. Beriu resah membisu termenung hati ini. Bagai pelita di gelapnya malam. Wahai pangeran, datanglah tuk padamkan. Jiwa telah menunggu tuk ditikam. Kapan diri ini bebas bisa tertanam? Nama saya Kimi no Hime, tuan rumah di ruang tamu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya telah mengundang dua tamu kita, yaitu Pak Kusir dan Pak Kuda tentunya. Selamat malam Pak Kusir dan Pak Kuda. Selamat malam Mbak Kim. Malam Mbak Kim. Oke. Jadi kita akan membahas permasalahan yang terjadi di jalan tersebut, di mana Pak Kuda pingsan. Oke Pak Kuda, saya ingin tahu, sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini? Saya sudah sekitar 5 tahun sekarang bergabung bareng Pak Kusir ini, menarik delman. Oh iya. Anda sehari makan berapa kali ya? Kok kurus sekali? Jujur Mbak, saya makan cuman sekali. Itu pun makannya tidak bergizi banget yang diberi oleh Pak Kusir ini. Saya sedikit kecewa dengan Anda Pak ya, karena saya sudah kerja siang malam dan Anda hanya memberikan saya. Oke, baik. Tapi saya belum ngomong. Baik, tunggu sebentar, diam dulu. Memangnya makanan apa yang diberikan Pak Kusir kepada Anda Pak Kuda? Saya cuma dikasih sayur kangkung, itu pun nggak pakai lauknya. Saya juga pengen paha ayam KFC juga dong, biar enjoy. Oh, saya kira Anda dikasih. Wow. Saya ingin menyanggah di sini. Saya sudah memberikan Anda setiap hari pizza ini ya, pizza mahal ya. Pizza. Kebetulan, kebetulan itu pizza saya nggak suka itu karena ada kejunya, karena saya sendiri alergi keju, Pak. Waduh. Padahal saya berikan makanan mahal terus kepada Anda. Terjadi kesalahpahaman ya. Ternyata si Pak Kuda tidak suka keju. Oke, Pak Kusir tahan sebentar ya. Pak Kuda juga jangan terbawa emosi. Saya ingin menanyakan. Saya sudah emosi. Tahan sebentar ya Pak ya. Saya mau mengajukan satu pertanyaan. Saya juga ingin menyanggah ini. Saya memberikan makanan yang cukup menguras pendapatan saya. Ada pertanyaannya ya. Akan saya tanyakan kepada Pak Kusir. Mohon ini baru dimulai, jangan langsung ribut ya. Atau kalian akan saya bawa pulang aja, nggak jadi klarifikasi ini ya. Baik. Oh, jangan gitu Mbak. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Ya makanya Anda diam dulu, jangan membawa emosi saya juga di sini. Baik, saya mau bertanya dengan Pak Kuda. Apa yang dilakukan Pak Kusir kepada Anda sehingga Anda pingsan di jalan, Pak? Waktu itu saya, karena saya tidak ada asupan makanan ya, dan disuruh kerja lembur, saya cuma makan pagi sayur kangkung doang, dan itu saya dipaksa buat narik delman sampai berapa kilo ya kemarin, sekitar 100 km ya itu. Waduh, oke. Wah, itu saya dicabut dipaksa. Kilo, padahal nggak sampai 100 kilo kemarin. Tahan dulu Pak Kusir. Anda jangan mengubah membolak-balikan fakta. Mengubah pembicaraan. Oke, benar. Oke, salah. Gimana sih? Saya merasa dirugikan di sini ini. Oh enggak, tentu gini Pak Kusir, saya juga akan bertanya. Itu terkait masalah pizza yang tadi Anda bilang, itu apakah benar Pak? Oh iya, saya selalu memberikan makanan-makanan yang mahal kepada kuda saya. Karena saya ingin kuda saya ini bertenaga untuk membawa para penumpang-penumpang saya ini menuju ke tempat mereka. Oh, seperti itu. Tapi dari Bapak Kuda ternyata tidak suka keju, seperti itu ya? Benar. Oh iya, jelas. Benar. Saya selalu memberikan makanan yang harganya sangat mahal. Itu cukup menguras pendapatan saya ini.
Kenapa Pendapatan sebelumnya Anda Anda tidak bertanya dulu, Pak? Apakah Bapak Kuda menyukai ini atau tidak menyukai ini, Pak? Selama ini si kuda tidak pernah berbicara dengan saya terkait masalah-masalah yang benar, dihadapi benar. dengan perutnya. Ya, waktu itu Mbak Jadi Kim dia ya, tidak pernah mengeluh. hei dengerin saya dong. Waktu itu Aduh, saya sabar. lagi Oke. sariawan ya Mbak Kim, jadi saya tidak bisa ngomong ke Pak Kusir. Jadi dengan sangat terpaksa saya makan karena saya seorang hewannya, binatang. Dan Jadi perut saya menerima dalam kondisi semuanya. lapar. Benar. Jadinya saya jadi omnivora. Jadi sepengetahuan Makan saya ini waktu segalanya. itu Mbak Oke. Kim. Jadi si Iya, kuda iya, ini oke. tanpa sepengetahuan saya dia melakukan behel kepada giginya, memberikan behel. Jadi dia kesulitan makan sendiri. Padahal saya tidak pernah menyarankan untuk hal itu. Mungkin ada pembelaan dari Pak Kuda tentang pemakaian behel tersebut, Pak? Karena di sini saya tidak tahu gitu kan tujuan Bapak memakai behel atau keinginan Bapak sehingga Bapak memakai behel tersebut. Jadi ada pembelaan dari Bapak? Ya, sebenarnya waktu seminggu kemarin itu saya pergi ke dokter karena gigi saya itu kurang rapi. Jadi gingsulnya itu agak ke depan, yang sebelah kanan ke depan, yang sebelah kiri ke belakang gitu. Jadi agak beda gitu, Mbak, nggak estetik gitu. Saya Oh, jadi Anda menginginkan gigi Anda estetik ya? ya bener Mbak Oke, Kim. Padahal demi Kalau kelancaran makannya oke, itu tidak baik Mbak Kim. Itu harusnya bagaimana saya memperlakukan kuda saya ini? saya tidak bisa bilang menurut saya ya, karena bagi saya masalah ini kalau terjadi di hidup saya tidak mungkin terjadi. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikan saja antara Pak Kuda dan Pak Kusir agar tidak terjadi perasaan yang merasa rugi-rugi gitu kan. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung di sini. Tapi Jadi kalau saya dirugikan saya banget, bilang Mbak. aja, Hmm. di sini juga kita tidak bisa menyalahkan Pak Kusir. Kenapa? Karena dari Bapak Kuda juga memakai behel di sini ya. Dan juga di hari Bapak sariawan tersebut, Bapak bisa menunggu untuk sembuh dari sariawan dan membicarakan hal tersebut dengan Pak Kusir gitu. Jadi juga hubungan antara Pak Kusir dan Pak Kuda ini juga kalau saya lihat kurang baik ya. Karena komunikasinya kurang baik gitu dalam sebuah hubungan itu, walaupun nggak pacaran ya Pak, walaupun nggak pacaran juga perlu jadi saling mengetahui kekurangannya, kelebihannya, jadi bisa bisa saling membantu gitu, jadi klop gitu, jadi sepasang kusir dan kuda. Oke, sepertinya kalau masalah makan ini saya sudah mengerti ya. Saya tidak bisa menyalahkan keduanya. Saya juga tidak bisa membenarkan Pak Kuda, saya juga tidak bisa menyalahkan Kusir. Ya. Saya cuma bisa menanyakan hal ini kepada Pak Kusir. Begini ya Pak Kusir ya. Saya ingin bertanya Pak, dari mana Bapak mendapatkan kuda ini Pak? Jadi waktu itu saya berjalan Mbak Kim. Di sekitar daerah Rawangmau ini ada sebuah panti asuhan. Saya ingin mengasuh. Iya, saya ingin mengasuh seekor hewan. Saya menemukan hewan ini seekor kuda yang kurus kering. Jadi saya ingin memberikannya kehangatan dari seorang kusir untuk bisa saya monetize juga. Jadi di tempat ini itu ada panti asuhan hewan begitu Pak? Ini panti asuhan manusia, tapi di situ saya melihat seekor kuda yang berkeliaran. Oh, jadi di panti asuhan dalam posisi tersebut Anda menemukan kuda kelaparan. itu? Iya, maksud saya padahal saya ingin menggunakan anak-anak dari panti asuhan untuk menjadi kuda saya, tapi karena adanya kuda, saya lebih cenderung memakai kuda ini. Permisi Pak, di pembicaraan Bapak sebelumnya, Bapak bisa mengulangi, Bapak bilang ingin menggunakan anak nanti. Iya, jadi kelihatannya karena sekarang ini kita perlu inovasi, Mbak. Jadi saya ingin memanfaatkan manusia-manusia ini yang beranjak dewasa untuk menjadi kuda, menarik delman saya. Ini sangat tidak berperi kemanusiaan sih bagi. Nah, tapi saya lebih berperi kehewanan dong, Mbak.
Tapi dengan adanya hewan ini, sepertinya juga kehidupan anak di panti asuhan tersebut. Aduh, saya cukup pusing ya. Tapi, oke, baiklah. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Saya ingin bertanya, selama ini kuda sudah memberi hasil apa saja untuk Pak Kusir, Pak? Wah, kalau hasil itu tidak banyak, Mbak. Saya lebih mementingkan kuda saya daripada diri saya sendiri. Saya selalu memberikan makan kuda saya ini makan mahal. Kamu jangan menyaga dulu. Ini saya selalu memberikan makanan saya tidak terima ini. Aduh, satu-satu ya, satu-satu. Nanti saya akan mendengar perkataan Pak Kuda juga. Mari mendengar perkataan Pak Kusir dulu, oke? Tahan ya Pak Kuda ya, saya beri waktu untuk Pak Kusir. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, Mbak Kimi. Ini jadi ketika saya memberikan makan kuda, bahkan saya memberikan makanan yang lebih mahal daripada makanan yang saya makan sehari-hari. Saya setiap hari. Tapi pertanyaan saya ini lebih ke hasil apa yang kuda berikan kepada Bapak, bukan dari hasil apa yang Bapak berikan ke kuda, tapi si kuda. Tidak mungkin selama Bapak menarik delman tersebut, Bapak tidak mendapatkan hasil. Saya tidak percaya dengan hal itu. Jadi saya menanyakan. Sendiri lebih banyak jadi ke pizza dan beberapa makanan mahal lainnya. Jadi saya itu narik delman, penumpang saya selalu memberikan seikhlasnya. Ikhlas mereka memberikan pizza, terus makaroni skutel, terus ada lagi roti croissant. Bapak menerima pembayaran dari penumpang Bapak yang berupa makanan begitu, Pak? Segala bentuk keikhlasan. Jika mereka tidak punya uang, saya juga menerima dengan kata terima kasih. Tapi saya memberikan makanan. Ya, baik. Saya jadi apa ya? Terpikir satu pertanyaan tiba-tiba muncul. Bagaimana jika ada satu penumpang yang tidak punya apa-apa lalu memintai Bapak mengantarkan dia? Tapi jaraknya itu sangat jauh, Pak. Apakah Bapak tetap akan ikhlas? Oh, kalau saya yang seperti itu, dia akan saya jadikan sebagai kuda saya, Mbak. Akan Bapak jadikan kuda Bapak. Tapi apa Bapak pernah berpikir gitu? Apa yang dirasakan oleh kuda-kuda Bapak atau orang-orang yang dijadikan Bapak kuda untuk menarik delman itu, Pak? Delman itu tidak hanya delmannya termasuk Anda. Saya hanya cukup memerlukan apa yang saya dapat dan saya juga harus mengasih makan kuda saya. Yang penting Anda hanya memikirkan hasil dan apa yang Bapak berikan begitu, Pak? Iya, karena di situ saya juga memerlukan bensin, oli. Jadi setiap kuda saya ini saya lumuri bensin ininya. Untuk kakinya apa sama oli. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak? Biar jalannya ini silky smooth jadi dia. Biar licin-licin bagaimana begitu. Oke. Oke, sekarang saya ingin meminta pendapat dari Pak Kuda tentang bukan pendapat tapi perasaan Pak Kuda. Ya. Dari tadi sepertinya Bapak Kuda sangat ingin sekali berbicara. Saya sudah nggak sabar ini Mbak Kim, karena saya sudah memberikan rezeki buat anak dan istri Pak Kusir, tapi saya seperti sengsara gitu bekerja di sana. Saya disiksa dilakukan. Tahan dulu ya Pak Kusir ya. Tahan dulu Pak Kusir. Kita suruh kuda berbicara dulu. Makanya dia mana? Jadi anak istrinya. Anda juga tidak usah berbicara seperti itu ya. Saya di sini tuan rumah. Oke. Oh baik. Jadi lanjut. Jadi padahal saya sudah berusaha menghidupi anak istri dia, tapi saya malah disiksa di jalan gitu. Jadinya saya merasa di jalan itu gimana ini ya Pak Kuda? Karena saya sudah merasa kelelahan, di situ dipaksa untuk tetap mencari sebuah rezeki gitu. Dipaksa untuk tetap narik delman gitu Mbak Kimi.
Oh, jadi kondisi Anda sudah lelah, sudah kelelahan, tapi tetap Ya. dipaksa untuk bekerja seperti itu, Pak. Benar. Oke, di situ tadi Bapak Kuda menyebutkan untuk anak dan istri Pak Kusir. Apakah Pak Kusir dan lagi apakah Pak Kusir mempunyai keluarga kecil? Oh, kalau saya sendiri saya tidak memiliki keluarga, Mbak. Jadi saya hanya menghidupi selingkuhan saya berupa anak dan istri tersebut. Sepertinya di sini juga terjadi kesalahpahamannya antara Pak Kusir dan Pak Kuda. Ternyata istri dan anak yang dianggap Pak Kuda itu keluarganya ternyata hanya selingkuhan ya. Pak Kuda, Ya. menurut Anda, pendapat Anda tentang hal ini, tentang kebodohan Anda ini atau tentang kelalaian Anda ini gimana ya, Pak? Menurut saya itu sangat merugikan diri Anda. Kenapa Mbak Kim? Kok saya bisa rugi? Anda selama ini menyangka Anda bekerja untuk istri dan anaknya, tapi ternyata itu hanya untuk selingkuhannya. Apa Bapak tidak merasa menyesal dengan hal itu, Pak? Saya dibodohi berarti Mbak Kim ini. Makanya saya menanyakan hal itu, Bapak Kenapa bisa Kuda. begitu? Ya, ini kan sama saja. Apanya Sama saja Keluarga bagaimana, kecil Pak? saya. Mereka kan keluarga kecil saya. Tapi Keluarga. selingkuhan itu tidak sah, Pak. Kecuali Anda sudah benar. menikahi. Baik. Tunggu sebentar. Saya sepertinya salah paham di sini. Selingkuhan berarti anak dan istri Anda tidak Anda urusi, Pak. Anda hanya bilang mengurusi selingkuhan, tidak mengatakan mengurusi anak dan keluarga Bapak. Wah, Itu iya. sangat tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi kekeluargaan sekali. Ini saya sepertinya harus memanggil Kaseto ya. Di sini saya harus mengundang Kaseto. Apakah bisa ada yang mempunyai nomor Kaseto di sini? Tidak. Anaknya tidak diurus, bahkan istrinya juga. Waduh, di sini kita menemukan banyak sekali informasi yang baru dari Pak Kuda dan Pak Kusir ya. Ini sangat mengejutkan bagi saya. Tentang hal itu saya tidak bisa berbicara apa lagi. Saya benar-benar sangat terkejut. Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir saja buat Pak Kusir dan Pak Kuda. Ya, Ini saya ingin bertanya, apa yang bapak-bapak ini harapkan dari profesi ini? Kita mulai dari Bapak Kuda terlebih dahulu deh. Kalau saya berharap ya untuk sekaligus bekerja mencari makan ya Mbak Kim, saya juga beribadah gitu. Semoga bisa menghidupi manusia-manusia di luar sana yang sekarang kena pandemi COVID ini agar bisa mendapatkan uang untuk makan, sekaligus saya juga bisa untuk makan gitu Mbak Kim. Dan semoga ada lagi Bapak? Dan semoga tidak ada kusir-kusir yang melakukan animal abuse atau kekerasan pada binatang seperti saya dan hewan-hewan lainnya. Sudah itu aja Mbak Kim. Oke, berarti di sini Bapak kan bahwa masing-masing dari Bapak dan Pak Kusir mendapatkan keuntungan dengan hasil yang tersebut, bisa hidup, dan juga berharap semoga tidak ada hewan-hewan lain yang seperti Bapak Kuda seperti itu, Pak. Benar. Halo Bapak. Benar. Ya. Itu baik sih, tapi sedikit berbeda dari yang awal Bapak kan. Tapi sepertinya di sini yang diharapkan Pak Kuda baik ya. Kalau menurut Pak Kusir, Bapak tuh apa sih Pak dari profesi ini Pak? Saya ingin mendukung keluarga berencana sih. Jadi perselingkuhan jadi dibolehkan. Tapi dari mana Anda bisa menyangkutkan hal dari Delman ke hal tersebut Pak? Saya benar-benar tidak terfikirkan. Dengan menjadi kusir ini saya mendapatkan income yang lumayan Mbak. Jadi saya bisa menghidupi banyak istri sekaligus.
Bapak tadi bilang bahwa hasil yang kuda dapatkan hanya untuk membeli makanan. Karena pembayaran dari penumpang-penumpang Bapak yang seikutnya. Tapi bagaimana cara Bapak menghidupi selingkuhan-selingkuhan Bapak sampai Bapak berkomitmen untuk memperbolehkan tersebut? Apakah Bapak punya profesi lain selain menjadi delman, Pak? Oh, saya adalah seorang kusir dengan multi talent. Untuk pekerjaan yang lain harus dirahasiakan. Oh, rahasia. Saya penasaran, tapi dengan kata rahasia tersebut sepertinya saya tidak bisa apa-apa. Oke, seperti ini ya ternyata. Jadi kesimpulannya, saya tidak cukup mengerti. Tapi ada pelajaran tentunya yang bisa kita dapatkan. Yaitu manfaatkan peluang kalian untuk kehidupan. Atau kalian akan pingsan di jalan maupun tertanam di bursurak. Sekian dari saya, Kimi no Hime, undur diri. Terima kasih. Udah, santai. Oke. Iya, bener, udah. Kamu yang santai. Aduh, ngelag. Soalnya gue seneng banget, happy, karena ini first time. Ya, nanti bakal, loh, dia hilang malah, anjir. Lak. Kalau udah oke, kita mulai ya. Gue hitung. Sabar. Sabaran banget sih. Beriu resah, membisu terpenuh hati ini. Bagai belita. Oh, belita, Cok. Salah baca. Kan. Suara kaki berlat berlari. Gue jadi cadel sih. Relax dulu, Cut. Jangan ketawa. Si kuda yang ketawa tuh, gue yakin, gila. Dia udah nge-mute. Ya makanya di-mute, anjir. Di-mute dulu, Jangan di-mute. Gue malah salah pokoknya gitu. Oke. Jangan ketawa, tapi gue kepluk malah lo ya. Dipacu dengan sehelai bara, baksa habis terbakar api surya. Suara kaki Oke, ulang. Terpaksa terangkat kaki-kaki ini. Kering mata di luar, di dalam basah mengalir. Beriu resah membisu termenung hati ini. Bagai beli. Cut. L. Lanjut, ini gue nggak mau ulang. Nama saya Kimi no Hime, di ruang tamu. Tuan rumahnya, anjir, tuan rumahnya. Cut dulu, gue ngakak, anjir. Anak panti asuhan mau dijadiin kuda. Otaknya tuh emang iya gitu loh, tapi nggak terlalu out the box banget gini. Bisa pikir itu kok pusingin, gue mau ngomong apaan gitu loh. Mana pembawaan anak-anak mau dijadiin kuda, mana yang satunya alergi keju, mana yang dibilang kuda pakai behel. Astaga, ya Tuhan. Aduh, gue kira tuh udah siap gitu kan. Oke, kira-kira pertanyaannya tuh begini, gue jawab apa ya gitu kan. Kayaknya gue jawab ini deh biar nyambung. Nih, nyambung ke behel, nyambung ke anak panti asuhan mau jadiin kuda, nyambung ke pizza, nyambung ke keju, nyambung ke KFC. What the fuck? Ini sebenarnya apa sih? Kok bingung aja. Itu kalau pertanyaannya nggak gue bacain susah, gue bacain untung nyambung. Otak. Belum gue gedik atau besok lu pada pikir-pikir dulu lah kalau mau jawab pertanyaan itu, kok malah nyambung situ.